Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraba. Masuknya Islam ke Indonesia tak lepas dari dakwah para ulama dan habaib yang datang dari Hadramaut, Yaman Selatan. Metode dakwah yang sejuk penuh toleransi seperti halnya Wali Songo membuat Islam begitu berkembang pesat di bumi Nusantara. Salah satu ulama yang datang dari Hadramaut ialah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau merupakan ulama dari kalangan Alawiyin atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dilahirkan di desa Korbah Bakarman, Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadul Ula tahun 1313 Hijriah bertepatan dengan tahun 1895 Masehi. Habib Soleh hijrah ke Lumajang, Jawa Timur pada bulan Juni tahun 1921 Masehi. Ada pula yang menyebutkan beliau hijrah pada usia 21 tahun. Namun yang pasti, Habib Soleh lama menetap hingga akhir hayatnya di Tanggul, Jember. Dalam perjalanan dakwahnya, Habib Soleh meninggalkan beberapa sumur yang bisa dikatakan sebagai sumur keramat. Salah satu sumur itu berada di daerah Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Menurut cerita masyarakat setempat, sumur itu ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai medis maupun non-medis seperti santet, teluh, sihir, tenung, maupun pelet. Pada zaman dahulu, saking banyaknya tamu yang berkunjung ke tempat Habib Soleh, sumur itu disiram dengan air zam-zam dan diludahi oleh beliau. Disebabkan karomah seorang wali yang mencapai makom kutub atau kedudukan tertinggi dan mulia di zamannya, air itu mampu mendatangkan manfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Suatu hari, pernah ada seorang wanita berparas cantik yang banyak disukai pria hingga jadi rebutan. Ada seorang pria yang jatuh hati kepadanya, namun si wanita tersebut menolaknya mentah-mentah. Pria itu tetap memaksa untuk menikahinya, namun gadis itu bersikukuh menolak. Alhasil, pria itu sakit hati dan pergi ke rumah dukun untuk mengguna-guna targetnya tadi. Singkat cerita, sang gadis cantik seketika menjelma jadi orang tidak waras. Ia bahkan beberapa kali sampai keluar rumah tanpa busana akibat pengaruh guna-guna kiriman pria yang dulu menaksirnya. Keluarga wanita pun kebingungan karena sudah berobat kemana-mana hasilnya tetap nihil. Seorang warga lalu memberitahu kepada keluarganya agar memandikan gadis itu di sumur keramat Habib Soleh Tanggul. Sebab sudah banyak orang sakit mandi di sumur itu sembuh dari penyakitnya atas izin Allah. Meski segelintir orang menentangnya karena dianggap musyrik dan khurafat. Namun seorang wali tetaplah wali yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah sehingga karomahnya bisa dirasakan oleh umat di zamannya. Akhirnya, keluarga gadis itu pergi ke sumur Habib Soleh Tanggul di Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Sesampainya di sumur itu, sebelum mandi, perwakilan keluarga bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, dan Habib Soleh Tanggul. Setelah itu wanita tersebut dimandikan dengan cara menimba air dalam sumur. Ajaib, atas izin Allah tak lama beberapa gayungan air dimandikan, selang beberapa menit gadis cantik itu sadar dan sembuh dalam keadaan normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Peristiwa ini terjadi jauh setelah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid wafat. Meski sudah tiada, peninggalan Habib Soleh masih bisa memberi manfaat lantaran keberkahan beliau. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur dikenal sosok ulama besar yang masyhur namanya di berbagai penjuru Nusantara dan dunia. Sosoknya penuh kasih sayang, menyapa siapa saja yang datang kepadanya. Tamunya bukan saja para ulama dan pejabat, tapi juga warga kecil dari berbagai pelosok desa dan kampung. Siapa saja dilayaninya dengan ramah dan kasih sayang. Pada suatu hari,
Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakek Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Beliau didatangi oleh seorang muhibin yang meminta doa kepada beliau. Laki-laki muhibin ini seorang yang kaya, dia memiliki seorang anak gadis yang cantik tetapi buta matanya. Sudah berobat ke luar negeri dan lainnya, namun semua dokter angkat tangan, menyerah. Lalu ia datang kepada Habib Salim bin Jindan minta doa untuk putrinya agar Allah berikan kesembuhan untuk putrinya yang buta. Spontan Habib Salim berkata, "Kalau urusan ini, urusannya Habib Soleh Tanggul. Biar nanti saya antar bertemu dengan Habib Soleh." Singkat cerita, bertemulah sang bapak dan putrinya yang buta dengan Habib Soleh di rumah beliau di Tanggul, Jember. Lalu putrinya didoakan oleh Habib Soleh Tanggul yang masyhur dengan doanya yang selalu diterima oleh Allah SWT. Maka pulanglah mereka kembali ke Jakarta. Beberapa malam kemudian, sang putri yang buta sedang tidur lalu ia bermimpi didatangi oleh laki-laki berpakaian serba putih dengan jubah serta sorban dan imamahnya. Kemudian lalu laki-laki tersebut membawa semacam laskar bit yang apinya menyala-nyala kemudian mengelas kedua mata sang gadis buta itu. Betapa kaget dan ketakutannya gadis tersebut, ia menjerit-jerit saking ketakutannya mengalami peristiwa dalam mimpi yang dirasakannya seperti nyata. Datanglah ibu bapaknya ke kamarnya, lalu memeluk dan bertanya, "Ada kok?" sampai menjerit-jerit histeris. Lalu sang gadis yang buta sambil menangis terbuka matanya yang buta, tiba-tiba kontan matanya bisa melihat kembali seperti sedia kala. Lalu ia ceritakan mimpinya tersebut kepada kedua orang tuanya yang mana ia telah bertemu dan diobati oleh Habib Soleh Tanggul di alam mimpi. Itulah salah satu karomah Habib Soleh Tanggul. Walaupun mempunyai doa secepat kilat, beliau tetaplah sosok ulama yang tawadu dan penuh kasih sayang. Sehari-hari selalu hadir kepada siapa saja yang sedang kesusahan dan kerumitan. Demikian kisah orang kaya raya anaknya buta minta doa Habib Soleh Tanggul. Kisah Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid lahir di Korbah, Bakarman, Wadi Am, Hadramaut pada tahun 1313 H. Ayahnya adalah Habib Muhsin bin Ahmad yang terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, seorang yang saleh dan wali, yang arif dan dicintai serta dihormati oleh masyarakatnya. Banyak orang yang datang kepadanya untuk bertawasul dan memohon doa demi tercapainya segala hajat mereka. Ibundanya seorang wanita salihah bernama Aisyah, dari keluarga Alabut Ba Umar dari Masyaikh Al-Amudi. Habib Soleh mulai mempelajari kitab suci Al-Quran dari seorang guru yang bernama Said Bamudij di Wadi Am, yang juga dikenal sebagai orang saleh yang tiada henti-hentinya berzikir kepada Allah SWT. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf beliau pelajari dari ayahnya sendiri, Habib Muhsin Al-Hamid. Pada usia 26 tahun, tepatnya pada bulan ke-6 tahun 1921 dengan ditemani asi Syekh Al-Fadil As-Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashikari, Habib Soleh meninggalkan Hadramaut menuju Indonesia. Mereka berdua singgah di Jakarta untuk beberapa saat. Kemudian sepupu beliau, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, seorang panutan para sadah atau masyarakat, mengajak beliau singgah di kediamannya di Lumajang. Beliau menetap di Lumajang untuk beberapa saat, kemudian pindah ke Tanggul dan akhirnya menetap di desa tersebut. Pada suatu saat beliau melakukan uzlah, mengasingkan diri dari manusia, selama lebih dari 3 tahun. Selama itu pula beliau tidak menemui seorang pun dan tidak seorang pun manusia menemuinya. Dalam khalwatnya itu, sebagaimana diceritakan oleh sahabat terdekat Habib Soleh semasa hidupnya dalam karangan yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, Habib Soleh menceritakan, "Wahai anakku, ketika dalam khalwat aku merasakan ketenangan batin, di mana aku banyak membaca Al-Quran dan kitab Dalailul Khairat yang berisi solawat dan salam kepada Sayyidis Sadat Sau, aku bertemu
Rasulullah SAW yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia. Pada suatu saat dalam khalwatnya, sang guru besarnya orang yang juga memiliki karamah Al-Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Bagaikan kilat yang bersinar terang datang kepadanya. Sebuah pertanda. Habib Soleh Al-Hamid telah dipandang mampu mengemban amanah dan dipercaya menyandang khilafah kenabian serta untuk menebarkan kemanfaatan kepada umat manusia. Selanjutnya sang guru mengajaknya keluar dari khalwatnya itu. Lalu menyuruhnya datang ke kediamannya di Gresik. Sesampainya di rumah, sang guru menyuruh Habib Soleh Al-Hamid mandi di jabiah kolam mandi yang khusus miliknya. Setelah itu, sang guru memberinya mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah imamah dan sorban hijau kepadanya dan mengatakan, "Ya Habib Soleh, datang kepadaku Rasulullah SAW dan mengutusku untuk menyerahkan sorban hijau ini. Ini adalah pertanda kewalian kutub atasku jatuh ke pundakmu," kata Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Habib Soleh saat itu merasa dirinya kecil dan belum pantas, maka beliau bertanya, "Pantaskah saya menerima anugerah Allah SWT yang sedemikian besar ini? Mampukah saya mengembannya?" Dalam khalwatnya, beliau menangis terus tidak pernah keluar dari kamarnya, dan minta petunjuk kepada Allah SWT. Saat itu rumahnya masih sangat sederhana, terbuat dari bilik bambu. Padahal sudah banyak Habib, saudara orang-orang kaya, datang kepadanya untuk membongkar rumahnya. Tapi beliau tidak pernah mau. Alasannya, jangan dibetulkan. Jangan diapa-apakan. Biarkan saja, saya takut Rasulullah SAW tidak datang lagi ke tempat ini. Saya setiap hari berjamaah salat 5 waktu dengan Rasulullah SAW di rumah ini. Jangan dibongkar rumah ini. Khalwatnya itu berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Hingga suatu saat beliau mendapat isyarat dari Rasulullah SAW agar menziarahinya di Mafnah. Ketika beliau mengutarakan maksud dan tujuannya akan berangkat ke Baitullah di Makkah dan Madinah, banyak orang yang mau ikut. Akhirnya, berangkatlah beliau ke Makkah. Saat itulah, Habib Muhammad bin Husain Al-Hamid, Labor, Pasar Minggu, merenovasi rumahnya. Ketika beliau pulang, tidak menunjukkan kemarahan. Saat ditanya oleh banyak orang, Habib Soleh dengan tersenyum menjawab, "Sebelum rumah ini dibangun, saya telah diberitahu oleh Rasulullah SAW, biarkan rumah itu dibangun." Sebuah pertanda, Habib Soleh Al-Hamid telah dipandang mampu mengemban amanah Nabi serta menebarkan kemanfaatan kepada umat manusia. Mulai dakwah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid kepada masyarakat sekitar diawalinya dengan membangun musala di tempat kediamannya. Habib Soleh selalu mengisinya dengan kegiatan salat berjemaah dan hizib Al-Quran. Antara maghrib dan isya di musala ini, beliau juga menggelar pengajian-pengajian yang membahas hal-hal mana yang dilarang oleh agama dan mana yang diwajibkan agama kepada masyarakat sekitar. Setiap selesai salat asar, beliau membacakan kitab Anasyahud Diniyah karang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diraikannya ke dalam bahasa keseharian masyarakat sekitar, yakni bahasa Madura. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapatkan hadiah sebidang tanah dari seorang muhibin orang yang mencintai anak cucu keturunan Rasulullah SAW, yakni H. Abdur Rashid. Tanah inilah lalu ia wakafkan. Di atas tanah inilah beliau membangun masjid yang diberi nama Riyadus Shalihin. Di masjid ini kegiatan keagamaan semakin semarak. Kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, hizib Al-Quran, serta pembacaan ratib Al-Haddad rutin dibaca di antara maghrib dan isya. Dalam kesehariannya, beliau selalu melapangkan dada orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Sering, bahkan orang-orang yang sedang dililit hutang, beliau bantu untuk menyelesaikannya. Jika beliau melihat seorang gadis dan jejaka yang kawin, beliau dengan segera mencarikan pasangan.
hidup dengan terlebih dahulu menawarkan seorang calon. Apabila ada kecocokan di antara keduanya, segeralah mereka dinikahkan. Bahkan, sering Habib Soleh yang membantu biaya perkawinannya. Pernah pula, dalam waktu sehari beliau mendamaikan 2 atau 3 orang yang bermusuhan. Wasiat atau ajarannya yang paling terkenal, hendaklah setiap kamu menjaga salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan salat subuh berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadilah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbuat baik, jangan pilih kasih kepada siapapun dan dimanapun. Dalam kehidupan kemasyarakatan, beliau juga terlibat sangat aktif. Antara lain, Habib Soleh juga tercatat sebagai pemberi spirit dengan meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam Surabaya. Bahkan, beliau tercatat sebagai penasihat rumah sakit. Beliau juga tercatat sebagai ketua takmir Masjid Jami yang didirikan di kota Jember yang pembangunannya juga dapat diselesaikan dalam waktu singkat berkat doa dan keikutsertaannya dalam peletakan batu pertama. Derajat kewaliannya, kekaramahan dan derajat kewalian Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid telah mencapai tingkatan kutub, yakni sebagai pemimpin dan pemuka bagi para pembesar aulia di masanya. Dalam konteks ini, berkata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Assegaf, Habib Soleh adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani. Bahkan, salah seorang ahli waris keluarga Habib pernah mendengar salah seorang saleh yang dapat dipercaya bercerita kepadanya, ia pernah bermimpi melihat Habib Soleh memegang tiang dari nur yang sinarnya berkilauan sampai ke langit. Lalu terdengar ucapan, sesungguhnya Habib Soleh adalah orang yang mujabut dakwah, doanya selalu mendapat ijabah. Dikisahkan, suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, dan beliau juga berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan salat istisqa, salat minta hujan, lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Habib Soleh Tanggul pun berkata, serahkan saja kepadaku, biar aku yang akan memohon hujan kepada Allah SWT. Tak lama kemudian, setelah Habib Soleh menengadahkan tangan ke langit, seraya membaca doa, meminta hujan, hujan pun turun. Mengenai banyaknya kejadian seperti itu, di mana doanya selalu diijabah. Habib Al-Barokah Adai Ilallah Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah bertanya kepada Habib Soleh, wahai Habib Soleh, engkau adalah orang doanya selalu terkabulkan dan engkau sangat dicintai Allah SWT dan segala permohonanmu selalu dikabulkan. Maka Habib Soleh pun menjawab, bagaimana tidak, sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuat Allah SWT murka, tidak pernah melanggar aturan Allah SWT. Suatu ketika ada orang bertanya, ya Habib Soleh, apa sih kelebihan ibadah Habib sehingga doa Habib cepat terkabul? Habib Soleh menjawab, mau tahu rahasianya? Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya. Orang itu bertanya kembali, apa maksudnya, ya Habib? Jangan pernah pispot di kepala dalam beribadah, artinya, janganlah membangga-banggakan dunia yang pada akhirnya hanya akan membuat diri kita malu. Pispot, walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik di dunia dan bertatahkan intan berlian yang juga terbaik, kalau dibuat topi tetap akan membuat malu. Kalau orang membangga-banggakan diri bermodalkan dunianya, lihat saja, orang itu akan terjerembab oleh dunia karena amal orang itu dipamer-pamerin, kata Habib Soleh. Selain itu katanya, jangan melakukan dosa syirik. Adapun mengenai kedermawanannya, tak seorang pun meragukannya. Bahkan, beliau selalu memberikan apa yang ada di tangannya manakala ada seorang yang meminta atau bahkan memberi salah satu dari kedua pakaiannya. Berkata salah seorang ulama mengenainya, seandainya beliau tak memiliki
Apapun kecuali rohnya, ia pun akan menyerahkannya kepada yang memintanya. Banyak yang meyakini Habib Soleh Tanggul adalah seorang wali yang dekat dengan Nabi Khidir. Karena itu pula beliau terkenal dermawan. Seolah apapun yang beliau miliki ingin beliau berikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dari Adam Malik hingga Alwi Shihab. Pada saat Adam Malik, mantan Menteri Luar Negeri, menjabat sebagai Kepala Kantor Berita Antara, suatu saat lewat lembaga yang dipimpinnya. Beliau mengungkap keterlibatan Menlu Subandrio, yang saat itu dikenal sebagai tokoh berfaham ajaran komunis. Karuan saja, berita-berita yang dimuat itu membuat Subandrio dan jajarannya kalang kabut karena merasa terpojokkan. Ia marah besar. Mendapat ancaman tersebut, Adam Malik pun berusaha mencari perlindungan. Maka datanglah ia kepada Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul, Jember. Di sini Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum. Beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya. Nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Memang benar, ternyata tak lama berselang, setelah Soeharto menjabat Presiden, giliran Adam Malik yang menjabat Menteri Luar Negeri. Apa yang pernah diucapkan Habib Soleh Tanggul jadi kenyataan. Kisah serupa terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, pernah datang ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Pada masa itu, ia datang diantar oleh ayahandanya. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika di Harvard University. Pada kesempatan itu, Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi problemnya. Antara lain, ia tidak punya biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menyarankan agar Alwi Shihab mandi di kedua sumur yang terdapat di sekitar kediamannya. Alwi Shihab pun mandi-mandi di kedua sumur tersebut. Setelah itu, kepada Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menasehati agar ia datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat Menlu. Kontan Alwi Shihab mengatakan kehatirannya, ia rakyat biasa, bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri. Mendengar keberatan Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasehatinya agar tidak takut, seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. "Bawa surat saya ini. Jangan takut pada Adam Malik, kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik," kata Habib Soleh Tanggul. Ternyata ujaran Habib Soleh Tanggul kali ini pun telah menjadi sebuah kenyataan. Wanita dari Swiss. Suatu hari datanglah seorang wanita dari Swiss kepada Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Anehnya, sebelum datang menuju desa Tanggul kediaman Habib Soleh, wanita tersebut lebih dulu bermimpi. Di dalam mimpinya ia diminta datang menemui sang Habib. Tanpa banyak berpikir, si wanita pun menurut dan langsung terbang dari Swiss menuju Indonesia, ke Tanggul, sebuah tempat yang namanya asing baginya. Ternyata ia mempunyai persoalan rumit. 4 hari lagi ia akan menikah dengan seorang pria yang ia cintai. Tetapi malang, pria tersebut ternyata digaet oleh seorang perempuan jalang. Maka rencana pernikahan pun terancam batal. Di tengah-tengah kegalauannya itulah, di suatu malam ia bermimpi didatangi seseorang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Habib Soleh yang katanya beralamat di Tanggul, Jember, Indonesia. Kepadanya dikatakan, Habib Soleh itu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Itulah yang membuatnya penasaran dan ingin segera mencari tahu dan menemui seorang Habib seperti dimaksud dalam mimpinya. Tak disangka, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia pun tak mendapatkan kesulitan yang berarti. Setelah bertanya ke petugas bandara tentang siapa gerangan Habib Soleh Tanggul, ternyata salah seorang di antara petugas ada yang tahu dan bersedia mengantarnya. Di sana ia terkejut. Ternyata ia betul-betul melihat orang yang sama.
persis dengan yang dilihatnya dalam mimpi. Tak lain tak bukan, dialah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Pada saat itu kebetulan sedang banyak tamu. Setelah memperkenalkan diri, tak lama kemudian ia dipersilahkan masuk dan berganti pakaian. Sebab ia orang Eropa yang biasa dengan pakaian bebas. Setelah itu, ia pun dipersilahkan mengutarakan maksud kedatangannya. Tidak lama ia bertamu di kediaman Habib Soleh. Sebab setelah itu, sang Habib menyuruhnya segera bertolak ke Swiss. Kepadanya dikatakan, segeralah pulang ke Swiss. Nanti setibanya kamu di sana calon suamimu akan menangis di depan pintu rumahmu sambil mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepadamu. Tanpa banyak tanya lagi, wanita malang itu pun segera bertolak menuju Swiss. Lama tak terdengar kabar. Lalu beberapa bulan kemudian, wanita tersebut datang kembali. Kali ini dengan cerita yang berbeda. Ternyata apa yang dikatakan oleh Habib Soleh kepadanya menjadi kenyataan. Kini ia telah hidup bahagia sebagai sepasang suami istri. Kepada Habib Soleh ia berucap terima kasih. Dan ia pun menawarkan apa saja yang Habib Soleh minta, ia akan mengabulkannya. Tetapi An Waliullah tak mengharapkan imbalan apapun, sebab ia menolong ikhlas karena Allah semata dan tak pilih kasih. Hanya saja, kalau boleh saya meminta, ujar sang Habib, dan tidak ada sama sekali paksaan. Kalau kamu berkenan, ayah meminta kamu memeluk Islam. Dan alhamdulillah, dengan penuh kesadaran serta keikhlasan, wanita tersebut beserta suaminya memeluk agama Islam. Makam dan karomah Habib Soleh Tanggul. Kedudukan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid sangatlah agung. Beliau telah mencapai tingkatan kutub, yang mana para pembesar aulia di zamannya telah mengakui bahwa beliau adalah seorang kutub dan sebagai raja lebah di masanya, serta sebagai pemimpin dan pemuka bagi mereka yang satu kurun dengannya. Sebagaimana Al-Habib Al-Barokah Adai Ilallah Ali bin Abdurrahman Ahabsyi, bahwa beliau tidak berucap dan tidak berbuat sesuatu kecuali atas persetujuan Al-Habib Soleh. Beliau mengatakan, wahai Habib Saleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu dan segala permohonanmu selalu dikabulkan. Di sisi lain, Al-Habib Hamid juga pernah berkata kepada beliau, wahai Habib Soleh, jika engkau memohon kepada Tuhanmu, ia selalu mengabulkannya dengan segera. Maka Habib Saleh menjawab, bagaimana tidak, sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka, tidak pernah melanggar aturan Tuhannya. Habib Hamid berkata kepada penulis manakib ini bahwa ini adalah satu kalimat yang agung yang tidak akan diucapkan kecuali oleh orang yang benar-benar memiliki keakraban dan kedekatan dengan penciptanya. Adapun Al-Habib Jafar telah berkata kepadanya bahwa telah datang kepadamu sesuatu yang wahbi, pemberian dari langit bukan kasbi, sesuatu yang diupayakan dengan sebuah usaha, dan aku telah mendengar, kata penulis manakib, ucapan dari seorang imam dan seorang panutan yang mulia, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Assegaf, ketika sedang berkata berkumpul bersama beliau, sesungguhnya Habib Soleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya. Beruntunglah kalian bersama dengannya, sesungguhnya walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian dengan jasadnya yang zahir, tapi sebenarnya beliau tidak bersama dengan kalian karena hatinya telah terikat dengan tali cinta pada Tuhannya dan telah tertambat pada pintu arasinya. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdul Qadir ini persis dengan apa yang telah ucapkan oleh beliau ketika bertabajuh dalam dua bait kasidahnya. Hati dan ruhku selalu terikat di pintu arasy, dan aku punya prasangka yang baik pada Tuhanku. Berkata pula Habib Abdul Qadir bahwa Al-Habib Soleh adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani. Penulis manakib ini juga menceritakan bahwa salah seorang yang saleh
telah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah bermimpi melihat Habib Soleh sedang duduk di suatu tempat dan di tangan kanannya beliau memegang tiang dari nur yang sinarnya berkilauan sampai ke langit. Lalu terdengar ucapan, sesungguhnya Habib Soleh ini adalah orang yang mujabud dawah, doanya selalu mendapat ijabah. Aku juga pernah mendengar beliau berkata ketika seseorang meminta doa darinya, beliau menjawab, doaku dapat mendahului kilat yang menyambar. Adapun karamah yang sangat luar biasa telah tampak dengan jelas dan amat termasyhur bagaikan pancaran surya di siang hari. Karamahnya tak terhitung dan tak terbilang hingga terlalu banyak untuk diceritakan. Namun sejarah telah membuktikan kepada kita dan orang-orang yang hidup di zamannya, yang telah melihat, mendengar, mengetahui dan menyaksikan kemasyhuran beliau yang tersebar hingga ke seluruh belahan bumi Allah yang agung ini. Manusia dari berbagai negara pun berkunjung dan mendatangi beliau seperti dari Amerika, Belanda, Afrika, Cina, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia dan lain-lainnya. Mereka datang berharap mendapatkan berkah serta untuk memohon doa-doanya. Dan tiada seorang pun bertawasul kepada beliau melainkan telah tercapai segala hajat dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Beliau sangat memuliakan dan menghormati orang-orang yang berilmu dan berkedudukan mulia. Beliau juga memiliki ta'aluk, ketergantungan hati yang sangat sempurna dengan para leluhur dan para salafnya yang mulia. Beliau juga adalah salah seorang yang mendapatkan perhatian khusus dari para leluhurnya yang mulia. Mereka menampakkan diri kepada beliau baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia ketika keadaan terjaga ataupun dalam tidurnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam kasidahnya, aku saksikan mereka dalam waktu terjaga dan dalam mimpi, beruntunglah orang-orang yang benar-benar yakin akhlak beliau ra. Adapun akhlaknya adalah akhlak nabawiyah sebagaimana akhlak kakek beliau Muhammad SAW. Beliau sangat kasih dan penyayang utamanya terhadap fakir miskin, para janda dan yatim piatu. Beliau senantiasa mengurusi segala kebutuhan mereka, dan beberapa anak yatim yang dipeliharanya diperlakukan seperti anak beliau sendiri. Beliau juga selalu memperingatkan mereka yang di rumah agar jangan sekali-kali membentak atau memarahi mereka. Dan barang siapa mengganggu atau menyakiti mereka, maka akan merasakan sendiri akibatnya. Sesungguhnya beliau telah menyandang akhlak yang sangat terpuji dan sifat yang amat luhur, murah senyum, selalu bersikap santun kepada setiap orang, dan selalu menampakkan keceriaan pada mereka. Siapapun yang duduk dan berteman dengan beliau pasti akan merasakan sebagai orang yang paling dekat dan paling dicintainya. Ringkasnya, akhlaknya adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dan Adibai ketika menggambarkan akhlak Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling baik jasmani dan budi pekertinya, dan orang pertama yang menyandang akhlakul karimah, serta yang paling luas sifat bijaksana dan lemah lembutnya terhadap orang-orang mukmin. Seorang yang baik dan penuh kasih sayang, tidak berucap atau berbuat kecuali yang baik. Sifatnya adalah pemaaf, selalu memberikan nasihat yang baik kepada setiap orang, selalu bermurah dalam kebaikan, memaafkan segala kesalahan jika menyangkut urusan pribadinya, namun akan sangat marah jika hak Allah dilanggar atau dipermainkan. Jika seorang miskin mengundangnya, ia akan memenuhi panggilan itu dengan segera, sangat kasih terhadap yatim piatu dan para janda yang kekurangan. Sesungguhnya semua akhlak yang telah tersebut di atas telah melekat dan mendarah daging pada dirinya, dan Al-Habib ini merupakan perumpamaan yang sempurna di dalamnya, maka wajiblah bagi kita untuk mencontoh segala perilaku yang terpuji ini. Walaupun hanya sebagian kecilnya, amalkanlah ilmu walaupun hanya 1/10 seperti dalam mengeluarkan zakat, maka engkau akan keluar dengan nur ilmu dari gelapnya kebodohan. Kedermawanan beliau ra.
Ibarat lautan yang tak bertepi, beliau adalah orang yang selalu bermurah tangan, belum pernah menolak seorang pun yang meminta-minta walaupun hanya dengan memberi salah satu dari kedua pakaiannya. Sebagaimana ungkapan seorang ulama, seandainya ia tak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka ia pun akan menyerahkannya kepada yang memintanya. Rumahnya selalu terbuka untuk para tamu dan orang-orang asing yang berkunjung kepadanya. Beliau sangat memuliakan mereka, bahkan dipersiapkan beberapa orang yang khusus melayani tamunya. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang kepada beliau dari berbagai daerah dan kalangan, mulai dari para pejabat sampai para fakir miskin. Bahkan juga orang-orang yang saleh sampai orang-orang yang fasik. Namun beliau selalu menyamaratakan kedudukan mereka di sisinya, dan belum pernah mengutamakan yang kaya atau meremehkan yang miskin. Di balik semua kemuliaannya ini, beliau adalah orang yang sangat tawadu, merendahkan diri, tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan, makan seadanya dan berpakaian juga seadanya, belum pernah mengucapkan kata tidak jika seseorang meminta pertolongannya. Hal ini adalah merupakan warisan akhlak kakeknya, yaitu Imam Ali Zainal Abidin Ra, yang tidak pernah mengucapkan tidak kecuali dalam tasyahud. Ketika mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, senantiasa meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada putra-putra